mau berangkat menuju Arafah. Kita di Mikot persiapan ya. Kita niatkan dengan doa dulu, doa niat haji bersama-sama, monggo. Labbaik Allahumma hajja. Sambil mengumandangkan talbiyah ya nanti. Sebentar, nanti nunggu naratornya. Nikmata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah Bapak, Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama melihat prosesi manasik haji yang diselenggarakan oleh KBIT, Al-UBK dan lain sebagainya. Di sini saya sebagai narator hendak menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan prosesi manasik haji. Perlu diketahui Bapak dan Ibu bahwa jenis manasik haji memiliki 3 jenis ya, dengan jenis tamattu, qiron, dan ifrad. Kali ini kita hendak menjalankan jenis ibadah tamattu, yang mana ibadah umroh dilaksanakan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan ibadah haji, dan itu yang lebih memudahkan. Kita seakan-akan kita telah menyelesaikan ibadah umroh, maka pada tanggal ke-8 para jemaah haji memulai proses ihram haji, yaitu pada tanggal 8. Apabila tamattu haji dengan tamattu, maka ihramnya dari tempat masing-masing, sementara haji dengan jenis qiron dan ifrad merupakan ihramnya dari miqatnya. Miqat merupakan batasan di mana seseorang hendak melaksanakan ihram baik untuk haji dan umrah. Miqat memiliki 2 jenis, yaitu jenis miqat makani dan jenis miqat zamani. Adapun untuk umrah, maka jenis miqat zamani tidak ada batasan waktunya. Sementara jenis manasik haji, miqat makani, miqat zamani dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Adapun miqat makani atau batasan-batasan tempat untuk memulai ihram, maka di sini ada beberapa miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang namanya miqat Yalamlam, ada yang namanya miqat Ji'ranah, Zulhulaifah, dan lain sebagainya. Jemaah haji yang berasal dari Indonesia umumnya menggunakan miqat dari Yalamlam atau posisi di tengah-tengah, berada di atas pesawat. Kita masih berada di tanggal 8. Adik-adik di sini mulai atau jemaah haji berihram, mulai ihram dan mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Niat ihram haji bisa dilanjutkan dengan fa'in habasani habis famahalli haitsu habastani. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.
Tanggal 8 ini selain ihram maka manasik berikutnya atau manasik yang dilakukan pada tanggal 8 ini adalah pergi ke Mina sambil terus bertalbiyah. Pergi ke Mina sambil terus bertalbiyah, melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib dan isya di sana dengan tanpa dijamak namun boleh dikosor. Ini adalah manasik yang dilakukan di tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu tanggal pertama mulainya manasik haji. Bagi ibadah manasik jenis haji qiron, maka antara umroh dengan haji dijadikan satu ihramnya, sementara jenis manasik ifrad maka ihramnya hanya menggunakan haji saja dan umrohnya dilaksanakan setelah menyelesaikan ibadah haji. Adapun ibadah haji dengan jenis tamattu maka di sini yang digunakan adalah umroh terlebih dahulu pada waktu-waktu haji dan dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kita lihat di sini kloter-kloter masih pergi menuju ke tanggal 8, berikutnya nanti tanggal 9 Dzulhijjah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai gambaran bahwa Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji hanya sekali saja. Dan haji itu dinamakan dengan haji wada, terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Adapun umroh yang dilakukan oleh Rasulullah adalah selama atau sebanyak 4 kali umroh. Kapan saja Rasulullah melakukan 4 kali umroh ini? Yang pertama adalah umroh Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Berikutnya umroh Al-Qadha yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah dan dilanjutkan dengan umroh yang ketiga yaitu umroh Ji'ronah pada tahun ke-8 Hijriah. Umroh yang terakhir inilah umroh yang dilakukan bersama dengan ibadah haji, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, 10 Hijriah, pada tahun 10 Hijriah pada bulan Dzulhijjah. Ketiga umrah yang dilakukan oleh Rasulullah kesemuanya pada bulan Dzulqa'dah di tahun-tahun yang beruntun, yaitu 6, 7, 8 dan diakhiri dengan tahun ke-10 Hijriah. Innal hamda. Kita lihat prosesi manasik haji yang dilakukan oleh Haji Cili, adik-adik kita ini masih panjang kloternya ya. Jadi kita masih berada di antara di tanggal 8 Dzulhijjah yang barisan yang sudah sampai di Arafah maka sudah berada di tanggal seolah-olah berada di tanggal 9 Dzulhijjah. Sambil menunggu tanggal 9 maka lisan-lisan ini terus melafatkan ucapan talbiyah setelah melakukan niatan haji. Ada satu hal yang perlu dipersiapkan, yaitu terkait dengan niat ihram tadi ya. Maka ketika niat ihram yang perlu diperhatikan ada hal-hal yang dilarang yang harus dijauhi ketika posisi sedang ihram, baik ihram haji ataupun ihram umrah. Kita lihat baju yang dikenakan maka ada sedikit berbeda, khususnya pada baju untuk laki-laki. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dari Mina, posisi dari Mina tanggal 8 Hijriah, maka
maka terus kemudian di tanggal 9 Dzulqa'dah posisi berada di Arafah untuk melaksanakan manasik berikutnya, yaitu wukuf di Arafah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan. Kita ketahui bahwa ibadah haji menjadi salah satu kewajiban bagi seorang muslim, yang mana kewajibannya liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu menuju ke sana. Suatu ketika Rasulullah ketika mengumumkan fardunya ibadah haji, salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kewajibannya itu setiap tahun?" Maka Rasulullah terdiam, dan ditanya hingga 3 kali Rasulullah diam dan terus kemudian menjawab, "Apabila aku katakan ya, maka." Kita bersama-sama mendengarkan khutbah hari Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Saudaraku sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Allah memberi kita tangan, kaki, mata, kesehatan, dan ilmu. Mari kita jaga nikmat itu agar Allah bertambah sayang kepada kita. Saudaraku sekalian, di Arafah ini saya mengajak semuanya untuk bersama-sama mengagungkan nama Allah, memohon ampun dan berdoa kepadanya. Mari kita takbir bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Mudah-mudahan kita mampu meningkatkan ketakwaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa kepada kedua orang tua. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kesehatan badan. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses berikutnya setelah wukuf di Arafah tanggal untuk 9 kloter 1 Dzulhijjah, siap-siap ya, untuk menuju maka Musdalifah. manasik berikutnya adalah wukuf di Musdalifah pada malam hari. Jamaah haji Kloter yang pertama siap-siap untuk menuju pergi Musdalifah, dari Arafah untuk menuju ke mengambil Musdalifah. kerikil 3. Biasanya setelah maghrib, setelah maghrib mereka pergi ke Musdalifah Ya, untuk boleh jalan kloter melaksanakan pertama. kewajiban haji.
Kloter Dalam pertama ibadah haji disusul kloter terdapat kedua dan perbedaan kloter antara rukun berikutnya dan wajib haji. menuju ke Musdalifah. Apabila bedanya apa? Apabila rukun haji ada salah satu yang ditinggalkan, maka hajinya tidak sah dan diharuskan untuk mengqadha ibadah haji pada tahun yang akan datang. Adapun dan jumroh akobah dimulai dengan jumroh ula, dilanjutkan dengan jumroh wusta, dan dilanjutkan dengan jumroh akobah. Menjadikan Ka'bah berada di sebelah kiri kita, sebelah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa para jemaah haji ketika dari Mina lalu pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, maka yang pertama kali sebelum tawaf melihat Ka'bah dan mengangkat kedua tangan dengan berdoa dengan doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafa wa karrama mimman hajjahu aw yaqdar aswad wa jadikan Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Dilanjutkan dengan tawaf 7 kali putaran dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri pula dengan Hajar Aswad. Apabila sampai di sudut atau rukun Yamani adalah sudut sebelum Hajar Aswad. Sudut sebelum Hajar Aswad dinamakan dengan rukun Yamani, terdapat doa khusus sama, yaitu melempar jumrah 3 jumrah. Setelah melempar jumrah 3 jumrah, kita lihat sebagian sudah berdoa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun doa-doa yang tidak dibaca selain itu, ketika tawaf memutari Ka'bah, maka doa-doa umum bisa digunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir apapun dan lain sebagainya. Disyaratkan dalam ibadah tawaf ini adalah toharah, yaitu bersuci. Masjid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafa wa karrama mimman hajjahu aw ya'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra. Itu adalah doa dilanjutkan dengan tawaf. Tidak boleh tidak toharoh ketika melaksanakan tawaf, dikarenakan tawaf posisinya seperti halnya ibadah sholat, hanya saja bedanya tawaf yang tidak dibaca. Selain itu, ketika tawaf memutari Ka'bah, maka doa-doa umum bisa digunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir apapun dan lain sebagainya. Hajar Aswad antara rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lihat prosesi yang lain di sini. 7 kali putaran dimulai dari Hajar Aswad, Hajar Aswad, dan diakhiri lagi dengan Hajar Aswad antara rukun Yamani dan Hajar
berdoa dengan doa kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan kaum muslimin, memohon pemimpin yang adil, mencium Hajar Aswad. Ini merupakan salah satu kesunahan di dalam tawaf. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu melihat Rasulullah berjalan sambil berdoa. Doa-doa yang diajarkan atau doa-doa yang maksud meriwayatkan dari Rasulullah dapat disampaikan haji. Barangkali terdapat juga bacaan keliling putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga. Itu sifatnya hanya memudahkan saja. Tidak ada doa khusus selain doa khusus ketika berada di rukun Yamani, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Maka yang dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa menyentuh Hajar Aswad, maka disunahkan memberikan isyarat pada Hajar Aswad ketika memutari Ka'bah, yaitu dengan tawaf. Tawaf yang dilakukan di sini oleh ibadah jamaah haji yaitu tawaf ifadah. Tawaf secara bahasa artinya berputar. Tawafa yatufu, berputar. Sementara arti secara istilah yaitu berputar, memutari Ka'bah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Putaran dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dengan Hajar Aswad sebanyak 7 kali. Yang mana ibadah umrah dilaksanakan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan ibadah haji, dan itu yang apabila jamaah haji ataupun jamaah umroh tidak dapat mencium Hajar Aswad, maka digunakan untuk istilah atau menyentuh saja. Apabila tetap tidak bisa menyentuh Hajar Aswad, maka disunahkan memberikan isyarat pada berzikir, beribadah dengan jenis ibadah umum, membaca Al-Qur'an. Kita lihat di sini jamaah haji kita karena memang banyak ya, jadi kalau jenis manasik di sini diakhirkan shawaf ifadah, berdoa dengan doa kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan kaum muslimin, memohon pemimpin pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kapan wukuf berakhir? Wukuf berakhir pada fajar ketika rukun Yamani sampai di rukun Yamani hingga di Hajar Aswad, maka mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya
Astagfirullahaladzim. Obat kesembuhan dari segala penyakit. Selanjutnya setelah minum air zam-zam, manasik berikutnya ataupun jamaah umroh setelah minum zam-zam menuju sofa membaca dengan mengucapkan tanpa membaca ataupun dengan membaca. Sebagian atau dalam buku-buku pedoman bacaan haji barangkali terdapat juga bacaan keliling putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga. Itu sifatnya hanya memudahkan saja. Tidak ada doa khusus selain doa khusus ketika berada di rukun yamani antara rukun yamani dan hajar aswad. Maka yang dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apabila jamaah haji ataupun jamaah umroh tidak dapat mencium hajar aswad, maka disunahkan untuk istilam atau menyentuh saja. Maka setelah itu berjalan dimulai dari sofa dan diakhiri dengan marwah. Ketika sampai di antara lampu hijau, antara sofa dan marwah terdapat lampu hijau, dua lampu hijau, maka yang dibaca untuk yang pendeknya Rabbil fir warham wa takarram. Rabbil fir warham wa takarram. Ikuti dengan sholat sunat tawaf, minum air zam-zam, dan dilanjutkan dengan ibadah sa'i. Ibadah sa'i mengikuti keteladanan yang bermula sejarahnya dari Sayyidah Hajar, Ibunda Hajar, disunahkan dalam di pilar hijau berdoa. Di antara pilar hijau adalah Rabbil fir warham wa takarram wa tajawaz amma. Itu tawaf ifadah. Tawaf secara bahasa artinya berputar. Masih terdapat satu kesunahan sebelum meninggalkan Mekah bagi jemaah haji yang hendak pergi ke tanah airnya masing-masing, maka melakukan tawaf wada, di mana tawaf wada bagi jemaah haji apabila tidak ada udzur maka hukumnya adalah wajib, bukan bagian dari rukun namun bagian dari kewajiban haji, yaitu haji wada, yaitu tawaf wada. Menghadap Ka'bah berdoa. Sebagian jemaah setelah melaksanakan tawaf di sini, manasik berikutnya, rukun berikutnya adalah rukun sa'i. Sebelum melaksanakan sa'i, maka para jemaah haji atau jemaah umroh membangun Ka'bah. Maka setelah tawaf terdapat ibadah sunnah yang lain, yaitu ibadah sholat sunnah tawaf. Diupayakan di belakang makam Ibrahim dengan surat Al-Kafirun. Adapun rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas setelah surat Al-Fatihah. Setelah melaksanakan sholat sunnah tawaf, maka jemaah haji atau jemaah umroh sebelum melakukan ibadah sa'i, yaitu minum air zam-zam. Rukun ataupun kewajiban yang dilaksanakan oleh jemaah haji
bermanfaat, rezeki yang luas, dan obat kesembuhan dari segala jamaah haji ataupun jamaah umroh setelah minum zam-zam menuju Bukit Sofa, maka yang dibaca sebelum sampai di Sofa sambil menuju Bukit Sofa membaca dengan doa yang ada dalam Al-Quran. Innas Sofa, pada sa'i ini putarannya atau hitungannya adalah 7 kali, dimulai dari Sofa dan diakhiri dengan Marwah. Ketika sampai di antara lampu hijau, antara Sofa dan Marwah terdapat lampu hijau, 2 lampu hijau, maka yang dibaca adalah doa, disunahkan membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma na'lam innaka antal a'azzul akram. Untuk yang pendeknya Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Ya Allah, ampuni kami, rahmati kami, maafkan kami, dan muliakan kami. Laksanakan ibadah sa'i. Setelah ibadah itu, ya, maka ibadah haji waktunya hanya satu waktu dalam sepanjang tahun, yaitu dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah dan diakhiri tanggal 13 Dzulhijjah atau la haula wala quwwata illa billahil alim. Tawaf adalah disyaratkan thaharah, tidak boleh hadas kecil, begitu maka dalam ibadah sa'i di sini tidak disyaratkan thaharah. Tidak disyaratkan thaharah, namun disunahkan thaharah. Sehingga dalam ibadah sa'i apabila tidak thaharah dari hadas kecil, maka ibadah sa'inya tetap sah. Tetap sah. Berkumpul ya, mereka yang di Mina seakan-akan berada di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Setelah itu mereka bertolak dan dilanjutkan dengan ibadah sa'i. Ibadah sa'i mengikuti keteladanan yang bermula sejarahnya dari Sayyidah Hajar, Ibunda Hajar, ketika hendak mencari air yang diperuntukkan bagi bayi Ismail. Berlari-lari kecil di pilar hijau bagi laki-laki, di mana pada pola prosesi manasik haji, latihan haji ini hijab. Apabila diakhirkan, dilanjutkan dengan sa'i, maka dilanjutkan dengan tahallul dan selesailah prosesi ibadah haji. Masih terdapat satu kesunatan wajib, bukan bagian dari rukun, namun bagian dari kewajiban haji, yaitu haji wada, yaitu tawaf wada. Bagi yang uzur ataupun bagi perempuan yang sedang haid, maka tidak mengapa tidak melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada pelaksanaannya sama dengan tawaf lainnya, sama dengan tawaf haji yang tadi dilaksanakan. Hanya saja di sini rombongan yang belum selesai ya, sebagian masih melakukan putaran di mana kita batal wudunya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dan 2 kali tahallul. Ada tahallul yang pertama dan ada tahallul yang kedua. Apabila umroh waktunya tidak ada atau
yang memilih nafal awal maka selesainya di tanggal 12 Dzulhijjah. 8, 9, 10, 11, 12 Dzulhijjah atau 13 Dzulhijjah, maka itulah waktu-waktu untuk menyelesaikan manasik seluruh rangkaian manasik haji. Kita lihat di sini masih ada sebagian yang melaksanakan ibadah tawaf secara umum harus toharoh, berbeda dengan ibadah sa'i. Sehingga untuk ibadah tawaf apabila di tengah-tengah Bersyukur kepada Allah. mulai lagi dari Hajar Aswad dan putaran yang tadi batal itu dimulai lagi dari awal, tidak melaksanakan, tidak memulai lagi dari putaran yang pertama. Tetapi yang tidak berlaku, tidak dihitung adalah putaran di mana kita batal wudhunya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Alhamdulillahirabbil alamin. Rentetan latihan manasik haji untuk adik-adik kita sudah hampir selesai. Kloter yang terakhir tinggal menunggu, sehingga untuk ibadah tawaf apabila di tengah-tengah putaran terdapat hadas kecil, maka begitu putaran tersebut tidak terhitung. Putaran tersebut tidak hanya putaran itu yang tidak terhitung, terus kemudian Allahu akbar wala haula wala quwwata. Alhamdulillahirabbil alamin. Rentetan latihan manasik haji untuk adik-adik kita sudah hampir selesai. Kloter yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya karunia untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah, menunaikan tawaf, sa'i, melempar jumrah, wukuf di tanggal 8 Dzulhijjah hingga akhir yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Kita doakan mereka mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, kesehatan sehingga dapat kembali sudah hampir selesai. Yang belum selesai tawaf, yang sudah selesai tawaf dilaksanakan sa'i. Setelah sa'i maka selesailah proses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna sofa
setelah tawaf melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat, dilanjutkan dengan minum air zam-zam dan diakhiri terus kemudian dengan manasik yang terakhir yaitu sa'i. Dengan mimpi kecil ini dapat membawa kita kepada sebuah realita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya selaku narator pada manasik haji kali ini undur diri. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan dalam penyampaian narasi manasik haji di hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda